Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kak Ahmad Rifai. Kali ini di video pembelajaran part yang ke-9, berarti ada 8 part yang disusun bertahap, dan tiba saatnya part 9 akan saya kupas tuntas tentang pentingnya merancang storyboard. Jadi yang baru bergabung, silahkan simak video 8 sebelumnya, maka kalian akan mempunyai kompetensi yang runtut dari awal sampai tahap ini, bagaimana proses membuat multimedia pembelajaran interaktif. Semoga bermanfaat, terus saksikan ya. Ini masih untuk memenuhi KD 3.2, yaitu memahami perancangan alur atau desain untuk multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Sekali lagi, saya susun per partnya dari awal sampai sekarang itu runtut. Jika sahabat mengikutinya, maka akan memperoleh kompetensi-kompetensi yang bisa memenuhi yang diharapkan acuan pembelajaran ini. Indikatornya juga jelas. Kalau perancangan alur kemarin sudah sampai dibahas sampai bentuk flowchartnya. Nah, ini yang terakhir adalah konsep bagaimana menerjemahkan ke dalam storyboard. Selalu di konten Kang Ahmad Rifai Parwis ini selalu ada peta mappingnya, supaya fokus pembahasannya. Kita akan bahas apa di video pembelajaran kali ini. Pertama, deskripsi pentingnya storyboard. Harus paham sebagai pengembang multimedia apa itu pentingnya storyboard, definisi storyboard, bahkan nanti saya berikan contoh-contoh storyboardnya dan manfaat pembuat storyboard. Penasaran bukan? Terus disimak, jangan sampai di skip videonya. Sekali lagi akan saya bahas tuntas 4 fokus ini, tapi sebelumnya simak yang berikut ini. Sudah siap ya sahabat? Di part 9 ini kita akan kupas habis tentang pentingnya merancang sebuah storyboard. Kita review dulu. Dimulai dari analisis, pengembangan, dan implementasi. Analisis ini domain expert, artinya apa? Melakukan analisis terhadap apa yang akan dimunculkan. Tadi sudah ya, ada GBIM dan JF, ini terjemahkan ke storyboard, tapi masih storyboard besar. Kemudian setelah domain expert, di tahap selanjutnya adalah perancangan. Ini sudah detail, wah sampai rinci sekali, untuk memperhalus apa yang sudah dikerjakan di domain awal, itu analisis, tahapan analisis. Jadi hasilnya storyboard yang lebih detail. Kemudian implementasinya ini membuat produk akhir berdasarkan storyboard. Di ketiga tahap ini terus dilakukan ulang-ulang, supaya apa? Storyboard yang kita rancang itu benar-benar sempurna sesuai yang diharapkan.
Kemudian biasanya ada kesalahan pada tahap analisis. Contoh, ini akan menimbulkan kerugian biaya, waktu, dan mutu. Jadi, tolong hati-hati tadi analisis, perencanaan, dan implementasi. Itu harus dilakukan benar-benar. Tapi kalau analisisnya kurang, nanti akan menimbulkan kerugian-kerugian baik biaya, waktu, atau mutu. Kemudian masalah komunikasi, domain expert, perancang, dan implementator. Maksudnya domain expert nih, perancang, ini bukan berarti harus guru. Jelas ya, perancang MPI itu bukan berarti harus guru. Makanya domain expertnya, ya berarti kalau saya mau merancang materi multimedia tentang fisika, ya domain expertnya sama guru fisika dong. Nah, ini biasanya masalah komunikasi dan biasanya interpretasi. Maksudnya yang guru tuh yang diinginkan konsep seperti ini dan perancang menerjemahkannya beda sampai tahap implementasinya. Gitu. Itu akan berbeda. Ini masalah komunikasi dan analisis. Terus ya. Kemudian, nah sekarang kita udah masuk storyboardnya apa? Ini merupakan deskripsi. Jadi kalau flowchart itu berupa simbol-simbol, kemudian diterjemahkan di storyboard itu berupa deskripsinya. Jadi orang lain pun yang akan mengeksekusi rencana ini itu akan paham ketika melihat storyboard. Karena di situ ada deskripsi visual, tekstual, dan bagaimana multimedia itu disusun. Kemudian kalau multimedia storyboard, ini saya fokuskan lagi ke multimedia storyboard karena ini untuk pembelajaran mata pelajaran desain media interaktif. Itu digunakan untuk merancang multimedia interaktif. Jadi elemen-elemen multimedianya harus di luar kepala, teks, audio, grafik, ini semua diterjemahkan nih di storyboard. Kemudian fungsinya, ini fungsi storyboardnya sebagai brainstorming pada tahap analisis dan perancangan. Oh, ini loh yang diinginkan. Kemudian mendeteksi problem lebih dini sehingga mudah diperbaiki. Contoh, oh ini kurangnya apa nih di tahap perencanaan nih. Dengan panduan storyboard ini akan terdeteksi. Kemudian media komunikasi, kadang multimedia ini dibuat oleh tim, tapi kalau tidak ada patokannya yang sama, itu akan ini. Makanya pacuannya adalah dari storyboard. Kemudian perancangan yang baik yaitu dengan menggabungkan ketiga metode di atas sehingga mendapatkan gambaran dan pemahaman yang lengkap. Contoh, pembuatan storyboard itu dilengkapi dengan desain struktur navigasi agar mendapatkan struktur sistem secara keseluruhan. Desainnya harus ada. Terjemahan dari flowchart tadi ya, video pembelajaran sebelumnya saya bahas. Kemudian storyboard juga digunakan untuk merancang aplikasi yang akan dibuat. Nih. Kemudian flowchart view melengkapi storyboard untuk multimedia non-linear atau interaktif dan multimedia yang menggunakan banyak cabang. Jadi kadang acuannya ketika baca storyboard yang begitu deskriptif atau kalimatnya panjang-panjang, ada yang tidak familiar dengan itu dan familiarnya dengan flowchart, makanya harus disandingkan. Jadi dua-duanya harus nge-link, harus benar. Itu. Jadi flowchart, storyboard itu nge-link. Jelas ya? Jadi storyboard ini intinya merupakan gambaran dari cerita yang akan dibuat atau merupakan rangkaian gambar manual yang dibuat secara detail suatu cerita atau suatu gambaran produk.
merupakan deskripsi dari setiap scene yang secara jelas menggambarkan objek multimedia atau serta perilaku. Jelas ya sampai sini ya, ada bayangan dan pemahaman. Baik, saya contoh langsung ke contohnya. Nah, ini tampilannya biasanya seperti ini untuk storyboardnya, tampilan, objeknya, teks, image, suara, animasi. Kalau tidak ada ya dicolok saja. Hotkey-nya itu apa? Maksudnya ini tuh nanti ngapain? Biasanya next atau isilah nama sebelum tombol mulai. Nah, ini gambarannya untuk storyboard multimedia interaktif. Ada gambaran ya? Atau lebih detail bentuknya seperti ini nih. Scene, visual, deskripsi, audionya apa, kemudian durasinya sampai ditentukan, kemudian link. Ini kalau dari tampilan ini tuh kemana saja gitu. Itu sangat detail sekali. Ada juga contohnya seperti ini. Ini biasanya untuk storyboard film ya, ada gambarnya, durasi, kamera instructionnya, long shoot atau apa. Ini biasanya untuk film. Nah, ini multimedia interaktif yang sederhana, visual, audio. Atau storyboard ringkas, scene 1 tentang apa, scene 2 ini gambaran deskripsi saja. Silahkan boleh pilih yang mana, tapi contoh yang saya berikan itu sebagai gambaran sebuah pentingnya atau contoh storyboard. Atau seperti ini biasanya untuk film atau iklan layanan masyarakat. Ini juga contoh, ini multimedia interaktif, ada isi dan ada keterangan. Ini film, lalu kameranya close up, suaranya apa, atau animasi juga bisa. Kenapa saya gabungkan? Karena ini biar ada pemahaman bahwa contoh-contoh storyboardnya banyak. Silakan pilih sesuai kebutuhan dan yang penting storyboard tuh bisa diterjemahkan ke produk dan bisa dikomunikasikan ke seluruh tim jika itu proses produksinya melibatkan tim banyak. Nah, ini acuannya. Jadi bagi pengembang dan pemilik berfungsi sebagai visual test yang pertama dari gagasan secara keseluruhan dan dapat dilihat apa yang akan disajikan. Bagi staf, pembuat multimedia merupakan pedoman. Ini harus dibawa. Oh, musiknya tuh harus nunggu ditekan tombolnya ini dulu. Tahunya dari mana? Storyboard tadi. Bagi sponsor, gambaran dari suatu multimedia yang akan diproduksi. Semakin kompleks, detail dari storyboard ini memiliki daya jual tersendiri tentunya. Kalau umpamanya yang sederhana, tadi walaupun ada contohnya, ya otomatis sebagai investor tidak akan meliriknya. Tapi ketika ini detail dan hasilnya memang sesuai yang direncanakan dan keinginan dari investor, itu nilai jual tersendiri. Untuk proyek yang kecil bisa dibuat oleh produser sendiri, pengembang sendiri. Tapi untuk perusahaan ya memang ini acuan guide-nya untuk seluruh tim. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bayangan atau pemahaman tentang storyboard ini para sahabat bisa diterima, dan mohon maaf kalau ada kesalahannya. Saya simpulkan dari penjelasan tadi bahwa definisi storyboard adalah
deskripsi visual atau sketsa dan tekstual yang menggambarkan bagaimana suatu multimedia itu disusun. Dan yang kedua, storyboard biasanya disusun berupa tabel dengan kolom-kolom, keterangannya memuat visual, deskripsi, elemen multimedia, dan durasi. Kemudian yang ketiga, storyboard sangat bermanfaat pada tahapan praproduksi, serta bisa dibuat langsung oleh pengembangnya atau dengan tim untuk skala besar. Mudah-mudahan materi yang pada video pembelajaran part 9 ini bisa diterima, dan mohon maaf sekali lagi kalau banyak kekurangannya. Jika ini dirasa manfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya dan menambah manfaat dari video yang saya buat. Untuk menutup pembelajaran kali ini, sebagai ciri khas dari Kang Ahmad Rifai, saya berikan satu kalimat inspiratif renungan, yaitu seberapa besar keyakinan dan kesungguhan usaha dan belajarmu sekarang, sebesar itu pula hasilnya akan kau petik di masa depan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, selamat belajar, selamat berkarya, selamat berbagi. SMK bisa. Saya cukupkan. Dari PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.